Mr. Warren Buffett, investor terbesar di dunia, bilang invest tidak boleh pakai uang hutang. Sementara Mr. Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, mengatakan sebaiknya invest dengan hutang. Mana yang benar? Mr. Warren Buffett atau Robert Kiyosaki? Oke teman-teman yang baru pertama join, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu passive income? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Nah, kaum rebahan seperti saya ini sukanya passive income, ya kan? Gimana caranya kita rebahan tapi propertinya tetap menghasilkan income kita. Biasanya properti yang saya invest ada disewakan sehingga menghasilkan income walaupun kita tidak bekerja, atau bagi hasil seperti warteg-warteg yang saya miliki, mereka tetap menghasilkan income ke saya, dikelola oleh pengelola, atau tersistematis, cari bisnis yang tersistematis seperti minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Atau nomor 4 adalah dengan operator. Jadi ketika kita punya operator, operatornya bertanggung jawab atas bisnis di atas properti kita dan memberikan profitnya ke kita. Nah, itu adalah 4 cara propertinya bisa menghasilkan passive income. Oke, kembali ke topik teman-teman. Mana yang benar? Mr. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengajarkan kita membangun passive income dengan cara beli properti, propertinya beli dengan kredit, kemudian disewakan, sewanya untuk bayar angsuran dari kredit tersebut. Sementara Mr. Warren Buffett, salah satu investor terbesar di dunia, mengatakan bahwa sebaiknya kalau kita invest, ya kita pakai uang pribadi, bukan pakai tabungan. Pakai uang pribadi, tidak boleh pakai uang pinjaman. Mana yang benar, teman-teman? Nah, kalau pendapat saya, dua-duanya benar. Mr. Warren Buffett, investor terbesar di dunia, salah satu orang paling kaya di dunia, dan kayanya bukan dari bisnis, tapi dari investasi. Benar, invest sebaiknya dengan uang sendiri, bukan dengan pinjaman. Tapi Mr. Robert Kiyosaki juga benar. Kenapa? Karena dia invest di bidang yang berbeda dengan Mr. Warren Buffett. Kalau Mr. Warren Buffett invest di saham, Robert Kiyosaki investasi kebanyakan di properti. Dan terutama spesifiknya lagi, properti yang menghasilkan income secara rutin. Nah, yang dikhawatirkan Mr. Warren Buffett apa dengan memakai uang kredit? Setiap bulan harus bayar angsuran. Sementara kalau di saham, keuntungannya biasanya bukan dari dividen. Dividen ya menguntungkan, tapi yang lebih diincar sebenarnya adalah capital gain atau kenaikan dari harga saham itu. Yang mana secara umum sulit sekali untuk diprediksi berapa kenaikannya dan tidak rutin kenaikannya. Bisa saja tahun ini naik 10% ya, kalau nggak 10 kali lah, 10%. Tapi bisa jadi tahun depan hanya naik 1%. Tapi bisa jadi tahun berikutnya naik 30%. Sehingga sulit untuk memprediksi cash flow-nya. Secara umum, iya betul. Saham yang bagus dalam jangka panjang akan naik. Karena saham kan biasanya dalam jangka pendek ya naik turun. Tapi kalau memang benar-benar saham bagus, dalam jangka panjang akan cenderung naik. Nah, kalau properti berbeda teman-teman. Nah, makanya Mr. Warren Buffett tepat untuk mengatakan hal seperti itu. Karena angsuran bersifat tetap, rutin setiap bulan, sementara saham-saham beliau kenaikannya sulit diprediksi. Mungkin dividen yang bisa diprediksi, tapi dividen kan nilainya kecil teman-teman dibanding terhadap nilai angsuran. Sehingga sangat tepat ketika Mr. Warren Buffett mengatakan investlah dengan uang pribadi, jangan dengan uang kredit. Tepat teman-teman. Tapi apa yang terjadi ketika kita investasi properti? Seperti yang dilakukan Mr. Robert Kiyosaki, terutama ketika investasinya adalah properti yang menghasilkan passive income, seperti menyewakan. Maka income-nya biasanya bersifat rutin. Kalau Mr. Robert Kiyosaki dapat rutin setiap bulan, atau setiap 3 bulan, atau setiap tahun orang bayar sewa. Kalau saya dari properti-properti minimarket, warteg, dari kos harian, dari toko ban, itu kan rutin juga tiap bulan. Nah, ketika kita punya penghasilan rutin dari properti tersebut, menurut saya cukup masuk akal kalau kita berinvestasi dengan kredit. Apalagi tentu teman-teman, selain itu kan alasannya jelas. Kalau kayak saya, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, ya nggak punya duit. Kalau harus beli propertinya cash. Waduh, contoh,
Properti yang saya beli tahun 2008 di Tangerang. Harganya waktu itu 900 juta. Sebelum bangkrut tahun 2008, income saya 6 juta per bulan. Berarti berapa tuh? 900 juta ngumpulin uang 6 juta per bulan. 150 bulan teman-teman baru bisa uang 900 jutanya terkumpul. 150 bulan berarti berapa tahun? 12 tahun setengah teman-teman. Berarti kalau 2008 baru ngumpulin uang, nggak makan, nggak belanja, nggak sekolah anak-anaknya, nggak beli baju, nggak ngapa-ngapain di rumah, terus pokok cuman kerja, terus pulang rumah, kerja, pulang rumah, terus selama 12 setengah tahun baru uang 900 jutanya terkumpul. Dan ketika uang 900 jutanya terkumpul 12 tahun kemudian, datang ke pemilik tanah, kira-kira pemilik tanahnya ngomong apa? Boleh nggak tanahnya dibeli 900 juta? Nggak boleh, teman-teman. Dia ngomong, oh kalau 2020, 12 tahun kemudian, ya harga propertinya sudah bukan 900, tapi 5,8 miliar. Nggak kekejar lagi, puasa lagi, nggak makan lagi, nggak sekolah lagi, nggak ganti baju lagi, bertahun-tahun lagi. Nggak kekejar, teman-teman. Jadi, yang saya lakukan adalah beli properti itu dengan uang kredit, KPR misalnya, kemudian properti tersebut harus menghasilkan income lebih besar dari angsurannya. Nah, dengan cara ini, maka saya bisa membeli properti dengan harga tahun 2008, dan ketika 10 tahun kemudian, atau 12 tahun, misalnya sama-sama 12 tahun ya, tetap akhirnya lunas, passive income-nya lebih besar dari awal, biasanya passive income semakin lama semakin besar, dan harga propertinya juga menjadi mahal. Nah, menurut teman-teman, mana yang benar? Mr. Warren Buffett atau Mr. Robert Kiyosaki? Tulis di komen, kita ngobrol-ngobrol di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.